Halo guys, welcome back again in Nas Art. Dan ya, menurut gue Shutterstock kemarin cukup menarik sih buat gue. Dan gue pengen buat lagi, dimana ini berhubungan dengan snack video, pemblokiran snack video, terus VTube, dan juga TikTok Cash. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang menawarkan it's good to be true. Pokoknya itulah. Dan kebanyakan dari mereka menggunakan skema Ponzi. Dan di sini gue bakal menjelaskan kenapa Indonesia bisa jadi target pasar skema Ponzi. So stay tuned. Welcome to Shutterstock. Skema Ponzi. Jadi skema Ponzi memiliki sejarah panjang di Indonesia ya. Dan Ponzi sendiri adalah diambil dari pelaku pertamanya atau pelaku utama dari yaitu Charles Ponzi, seorang ahli perniagaan Italia yang aktif sebagai penipu di Amerika Serikat dan Kanada. Dan itu gue gak bakal bahas itu ya, karena itu background dari si Ponzi sendiri, gimana skema ini dibentuk dan akhirnya sampai sekarang. So, sejarah skema Ponzi di Indonesia ya. Investasi sistem Ponzi merupakan skema perputaran uang yang mengharapkan dana orang lain untuk melipat gandakan uang. Skema seperti ini sudah lama muncul di Indonesia, hanya bungkusnya aja yang beda. Dan kalau kalian masih belum paham skema Ponzi itu, misalkan dia mengandalkan perputaran uang, di mana anggota yang paling akhir dia yang rugi. So, kayak gitulah kira-kira. Jadi salah satu bentuk yang akhir-akhir ini mengemukakan adalah Triple M atau manusia membantu manusia, Mafrodi Money Box. Skemanya sama, anggotanya hanya bisa dapat untung kalau ada orang lain yang mengirimkan uang. Begitu pengiriman uang berhenti, selesai sudah permainannya. Jadi skema ini pernah dipakai oleh perusahaan yang mengaku investasi emas, yaitu East Gold Mining Corporation atau EMGC dan Virgin Gold Mining Corporation atau VGMC. Keduanya sama-sama menawarkan investasi emas dengan keuntungan, mereka menyebutkan dividennya sebesar 10-20% per bulan. Jadi keuntungan itu bisa 10-20%. Oh, itu udah besar banget ya menurut gue. Dan VGMC dan EGMC sebenarnya bukanlah perusahaan legal, dia udah ilegal. Mereka juga nggak punya tambang emas di banyak negara seperti yang digadang-gadang para manajernya. Mereka hanyalah sebuah sistem yang harus terus-menerus mencari anggota baru supaya bisa survive, supaya bisa bertahan hidup. Semacam multi-level marketing. Kalau kalian pernah dengar multi-level marketing adalah kita ngundang anggota baru supaya kita dapat keuntungan. Intinya kayak gitu kalau multi-level marketing. Nah, dua entitas tadi atau dua perusahaan tadi cukup pintar menarik anggota di Indonesia. Cara ampuh untuk membujuk anggota salah satunya dengan istilah-istilah macam initial public offering atau IPO, dividen, stock option, dan lain yang membuat calon anggotanya terbuai. Jadi kayak dibuat program-program yang menggiurkan lah. Dan anggota baru minimal bisa menyetor 10 juta rupiah agar bonus dividennya makin besar. Maka anggota pun diminta mencari anggota baru yang bisa menyetor dana segar. Dan ibaratnya kalau anggota baru harus nyetor 10 juta supaya dapat bonus, dan lu sendiri harus ngajak orang lain biar orang lain bisa bayar bonus lu itu. Intinya cuma perputaran uang lah. Dan karena tidak punya usaha yang nyata, maka EMGC dan VGMC tidak pernah punya laporan keuangan. Padahal perusahaan sekecil apapun pasti ada laporan keuangan tahunan atau minimal triwulan, Pak. Itu harus ada laporan keuangannya. Meski tidak berizin, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pernah memasukkan dua entitas ini atau dua perusahaan ini sebagai sebuah investasi bodong, tetap aja banyak masyarakat Indonesia yang masuk jadi anggota. Karena gimana ya, banyak rakyat Indonesia yang pengen kaya cepet gitu loh. Nah, orang-orang ini tergiur bergabung karena ada iming-iming keuntungan yang tinggi dan kisah keberhasilan mereka yang sudah sukses jadi anggota lebih dulu. Sekitar 2 tahun berjalan, nggak ada masalah, anggota baru masih ada, uang anggota lama berlipat ganda, lalu pembayaran bonus anggota lama-lama mulai macet.
Dan VGMC kala itu meminta anggota lama untuk upgrade keanggotaan dari gold menjadi platinum dan silver. Nah, hal-hal kayak gini dilakuin supaya ada lagi uang yang bisa diputarkan dari anggota lama, sehingga tidak dia menunggu anggota baru masuk. Jadi itu salah satu cara buat uangnya tetap muter ya, dimana walaupun gak ada anggota baru masuk, dengan adanya upgrade keanggotaan seperti gold, platinum atau silver, otomatis kan dia bayar tuh. Nah, uangnya diputar lagi dan buat keuntungan lagi. Namun cara ini nggak bertahan lama dan pembayaran bonus anggota kembali macet pada Mei 2013 lalu. Para anggota yang uangnya tidak kembali pun kebingungan harus lapor kemana untuk meminta dananya kembali, karena OJK juga udah masukin 2 perusahaan ini ke bisnis ilegal gitu, perusahaan ilegal. Dia nggak punya izin dan nggak ada laporan keuangan juga. Pasalnya IGFMC dan VGMC adalah perusahaan investasi bodong yang nggak dijamin pemerintah. Sampai saat ini dana para anggota perusahaan tipu-tipu tersebut banyak yang nggak kembali. Nah, itu sedikit sejarah skema Ponzi di Indonesia di tahun 2012-an dan 2013-an. Mungkin ada yang lebih lama lagi, cuman gue ambil contoh yang itu ya, di tahun itu. Dan mirisnya gini, bentuk skema Ponzi itu berubah-berubah, dan yang terbaru yang viral kemarin tuh, yaitu ada TikTok Cash sama VTube. Nanti gue bakal bahas di gibahin tentang peristiwa VTube ini ya. Dan tapi kedua-duanya udah di ujung tanduk, karena aplikasi TikTok Cash udah diblokir pemerintah dan websitenya juga sebagai aplikasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Begitu juga VTube. OJK telah memasukkan VTube ke dalam investasi ilegal sejak 2020 lalu. Website VTube sendiri udah diblokir, aplikasinya juga udah hilang. Dan ya, tapi itu bukan ancaman yang sebenarnya, men. Meski keduanya udah diblokir, bukan berarti selesai. Mereka bisa aja ganti nama perusahaan terus muncul kembali ke permukaan seperti aplikasi snack video dan lain-lain. Nah, terkait snack video, mungkin itu bukan skema Ponzi ya, tapi iya, nanti akan gue bahas di next konten deh. Nah, intinya selama masih banyak yang terjerat, maka akan semakin berkembang skema Ponzi di Indonesia, atau bahkan kelak akan jadi target market tersendiri. Nah, yang gue khawatirkan adalah skema Ponzi bisa berkembang di era digital ini, dimana contohnya di atas tadi, dan itu aja udah berdampak banget buat banyak orang yang percaya dah. Banyak orang yang masuk jadi VTube, misalnya VTube ya, itu udah banyak banget yang ketipu sampai akhirnya diblokir. Dan itu sih yang menurut gue jadi alarm buat masyarakat supaya nggak gampang percaya gitu sama yang skema is too good to be true gitu. Jadi iming-imingnya terlalu menggiurkan, itu jangan mudah percaya, dan ada baiknya yang real aja lah. So, terakhir gue bakal kasih ciri-ciri praktik bisnis ilegal, dimana lu bisa temuin di website resminya Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Di sini ada 6 ciri bisnis dengan skema money game atau Ponzi. Pertama, bisnis itu tidak memiliki produk untuk dijual. Kalaupun ada, barang yang dijual biasanya memiliki harga yang terlampau tinggi. Kedua, anggota bisnis dijanjikan bonus jika berhasil merekrut anggota baru. Ketika ada bonus pasif yang dijanjikan berdasarkan presentasi nilai investasi yang ditanamkan. Keempat, janji pembayaran bonus keuntungan nggak masuk akal. Jadi janji pembayaran itu bisa kapan aja. Dan kelima, peserta bisnis diizinkan memiliki lebih dari satu akun. Perusahaan yang menjalankan bisnis dengan skema piramida tidak memiliki izin yang sesuai. Mereka tidak punya SIUPL atau surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan pemerintah. Anggota bisnis money game juga cenderung dibebankan biaya keanggotaan yang tinggi. Kemudian pengelolaan dana investasi oleh perusahaan tidak dilakukan transparan. Dan praktik bisnis Ponzi atau money game berbeda dengan bisnis penjualan langsung
berbentuk multi level marketing yang tadi gue bahas ya. Jadi pada bisnis multi level marketing, pebisnis memiliki produk yang jelas untuk dijual. Bonus bagi anggota juga bisa diperoleh dari penjualan produk itu. Dan menurut gue nggak bisa disamain dengan skema Ponzi dengan multi level marketing ya. Kemudian bonus pasif bisa diterima dari agen omset penjualan atau pembelian produk, grup, atau jaringan. Pembayaran bonus marketing juga diatur tak boleh lebih dari 40%. Nah, jadi bisnis multi level marketing yang benar juga memiliki pendampingan dan pelatihan untuk anggota. Kemudian mereka pasti memiliki surat izin usaha, penjualan langsung ya masyarakat. Menurut gue itu sih, kalian harus cermat buat investasi. Dan kalau mau yang lebih terpercaya lagi, kalian investasi yang udah terpercaya aja, yang udah real aja. Jangan tergiurkan oleh keuntungan semata, dan ini bakal berdampak buat era digital kita, dan bakal banyak penipuan apabila nggak ada orang yang, atau nggak ada konten-konten awareness kayak gini, nggak ada konten yang menyadarkan. So itu dia dari gua, dan di konten kali ini cukup ya lumayan pendek, nggak sepanjang kemarin ya. Dan gue bakal buat konten gibahin juga tentang VTube, snack video, dan juga TikTok cash. So stay tune. Thanks for watching. Bye.